Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis, bahaya sekali, sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Green inflation atau greenflation sempat ramai dibahas beberapa waktu yang lalu. Istilah ini muncul pada debat calon wakil presiden pada 21 Januari 2024. Greenflation sering dikaitkan dengan inflasi yang timbul dan merupakan konsekuensi dari kebijakan transisi perekonomian ke arah yang lebih hijau, termasuk di sektor energi. Lantas, seberapa eratkah kaitan antara inflasi hijau dengan transisi energi? Pada dasarnya, greenflation merupakan istilah yang menggambarkan naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat dari penerapan upaya transisi hijau. Salah satunya, komitmen meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Sama halnya seperti inflasi pada umumnya, greenflation muncul ketika kebutuhan terhadap energi baru terbarukan yang meningkat dan membuat permintaan terhadap energi baru terbarukan juga meningkat. Namun, tidak diimbangi dengan kapasitas produksi energi hijau tersebut sehingga menyebabkan inflasi hijau. Contohnya, seperti kenaikan permintaan litium dan nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama pembuatan baterai mobil listrik. Menurut International Energy Agency atau IEA, di 2040 permintaan nikel akan naik 20 hingga 25 kali lipat. Untuk litium bahkan 40 kali lipat. Sementara dari sisi pasokan tidak bisa mencukupi. Menurut data tahun 2022, pasokan litium di dunia ini 91% tersebar di 3 negara, Australia, Chile, dan Cina. Sedangkan di 2020, 52% kobalt berada di negara Republik Demokratik Kongo. Apabila permintaan meningkat, namun tak dapat dipenuhi akibat pasokan yang tidak mencukupi, otomatis harganya juga akan meningkat drastis. Kenaikan harga ini yang nantinya akan menyebabkan terciptanya inflasi. Selain dari sisi sumber dayanya, investasi untuk mengembangkan energi baru terbarukan yang tinggi juga bisa berdampak bagi harga energi yang dihasilkan. Investasi yang dibutuhkan untuk mendorong transisi energi hingga 2050 diperkirakan nominalnya bisa mencapai 2% dari PDB dunia per tahun. Hal ini pun diakui oleh Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies, Ali Ahmudi Ahya. Ia berpendapat, wajar jika harga energi baru terbarukan relatif mahal dibandingkan dengan energi fosil yang sudah lebih dulu hadir dengan didukung oleh teknologi yang proven, proses bisnis yang sudah berjalan, sehingga harganya lebih kompetitif. Nah, dalam konteks green inflation ini, kita sebenarnya kita harus secara sederhana ketika kita bertransformasi atau bertransisi dari menggunakan energi fosil yang selama ini sudah kita gunakan, yang teknologinya sudah proven, yang instalasinya sudah memadai, yang proses bisnisnya sudah berjalan, kemudian kita rubah, pasti akan memunculkan biaya yang tidak sedikit. Saya ambil contoh. PLTU itu rata-rata, terutama di Jawa, Sumatera gitu ya, itu harga listrik per kWh-nya kan ya kisarannya sekitar 1000-an lah, lebih sedikit ya per kWh-nya rupiah, ya kan? 700-an PLTU ya, sekitar 700-an. Tapi ketika kita bicara tentang energi terbarukan, kita ambil contoh PLTS misalnya. PLTS di daerah-daerah yang sudah relatif terbangun seperti Jawa, Sumatera itu bisa sampai 1000 lebih per kWh. Itu aja sudah memunculkan biaya yang tentu ketika kebutuhan listrik dipasok dari yang semula berbiaya lebih rendah, kemudian diganti dengan yang berbiaya lebih tinggi, itu pasti akan menimbulkan kenaikan harga listrik
Kenaikan harga listrik itu akan berdampak kepada kenaikan biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi itu akan berdampak pada kenaikan barang hasil produksi dan terus berjalan sampai menimbulkan inflasi. Namun Ali meyakini, seiring dengan pengembangan yang lebih masif dan makin banyaknya produsen di sektor energi baru terbarukan, akan membuat biaya pengembangan energi baru terbarukan bisa kompetitif sehingga berdampak pada harga energi yang dihasilkan. Sementara, peneliti Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef, Denny Yuarta menilai Indonesia tak perlu cemas dengan potensi greenflation. Sebab menurut Denny, target bauran energi baru terbarukan pemerintah untuk mendukung transisi energi masih relatif normal. Di Indonesia ya, kita melihat bahwasanya sebenarnya target pemerintah terkait dengan transisi energi ini tidak ambisius, gitu ya. Jadi dengan tidak ambisiusnya itu saya rasa terkait dengan green inflation ini masih belum memberikan dampak yang signifikan, gitu ya, kepada perekonomian. Seperti diketahui, pemerintah berkomitmen mendorong akselerasi transisi energi dengan menargetkan bauran energi baru terbarukan di tahun 2025 bisa mencapai 23%. Namun sayangnya, pengembangan energi terbarukan di tanah air masih lambat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, sampai dengan akhir tahun 2023, target bauran energi baru terbarukan baru mencapai 13,1%. Ini artinya masih jauh dari target. Hal inilah yang menyebabkan Dewan Energi Nasional atau DEN merevisi target bauran kebijakan EBT dalam Kebijakan Energi Nasional atau KEN dari 23% di tahun 2025 menjadi di kisaran 17 hingga 19%. Dan menargetkan porsi bauran energi akan meningkat di 2030 menjadi sebesar 21% dan di 2060 menjadi 72%. Anggota DEN Satya Widya Yuda mengatakan banyak faktor yang dipertimbangkan untuk meninjau ulang target bauran energi baru terbarukan, termasuk perkembangan perekonomian di dalam negeri yang mempengaruhi permintaan energi dan pengembangan energi hijau di tanah air. Di dalam KEN itu dimungkinkan, Mbak, bahwa setiap 5 tahun bisa ditinjau kembali ya, apabila ada perubahan-perubahan indikator makroekonomi terutama ya, ataupun ada hal-hal yang lain yang membuat semua perencanaan itu perlu ada satu peninjauan ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu KEN dilahirkan, PPKEN dilahirkan, itu masih belum ada kesepakatan Paris ya, yang baru muncul di sekitar tahun 2016. Lantas Bapak Presiden waktu memutuskan Indonesia Net Zero Emission pada tanggal 1 Oktober tahun 2021 pada waktu COP26 di Glasgow, itu juga tentunya belum ada. Lantas sekarang sudah ada kesepakatan Paris tersebut menjadi undang-undang perubahan iklim. Jadi banyak hal yang memaksa kita untuk meninjau kembali, terutama kalau kita melihat daripada indikator ekonomi makro kita, termasuk pertumbuhan ekonomi, itu sudah mengalami perubahan ya, yang cukup signifikan dalam konteks keadaan dunia yang waktu itu memaksa semuanya menurunkan aktivitasnya, terutama pada waktu COVID ya, sehingga pertumbuhan atau proyeksi pertumbuhan ekonomi yang digagas paling tidak yang tertuang di dalam dasar pembuatan daripada kebijakan energi nasional yang lama itu ada sekitar 7 sampai dengan 8%, itu tentunya menjadi jauh dari kenyataan. Nah, ini beberapa faktor strategis yang membuat kita perlu melakukan evaluasi. Meski ada revisi target tersebut, namun Kementerian ESDM tetap menyiapkan strategi untuk mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan di tanah air. Antara lain dengan membangun pembangkit energi baru terbarukan yang sudah direncanakan dalam RUPTL, yakni tambahan sebesar 10,6 gigawatt di 2025. Pemerintah juga sudah mengimplementasikan PLTS terapung khususnya di wilayah Cirata, Jawa Barat. Pemerintah juga akan terus mengembangkan kapasitas PLTS terapung untuk menghasilkan energi bersih. Untuk mendorong pengembangan energi bersih, menurut Ketua 4 Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI, Eka Satria,
Diperlukan keberpihakan, mulai dari kebijakan, insentif, infrastruktur, hingga permodalan yang besar. Kita tahu bahwa negara-negara yang berhasil atau bisa meningkatkan target baurannya itu kuncinya adalah bagaimana memberikan insentif yang tepat gitu ya. Jadi satu itu saya rasa penting, Mbak. Jadi buat investor itu adalah return yang wajar. Ya, saat ini isu mendasar daripada bisnis daripada energi terbarukan adalah adanya price parities dan juga adanya subsidi yang berbeda antara fossil fuel dan energi terbarukan. Kita ketahui saat ini pemerintah memberikan subsidi ya, mungkin hampir sebesar 200 triliun kepada bahan bakar maupun listrik. Pertanyaannya, bagaimana kita juga bisa memberikan hal yang serupa kepada energi terbarukan. Jadi satu ya. Ya tentunya di balik banyaknya PR dan juga tantangan untuk menuju net zero emission pada tahun 2060, kita harapkan target bauran energi baru dan terbarukan Indonesia dapat tercapai, tentunya dengan didukung banyaknya investasi dan juga modal yang masuk dari dalam dan juga luar negeri untuk membangun infrastruktur serta subsidi untuk memicu permintaan energi hijau. Dari Jakarta, Shani Alatas dan juru kamera Ridwan Hakiki, tim liputan CNBC Indonesia.